Nah, gimana Bill? Kalau dari makro, apa yang kira-kira lu bisa share, Bill? Ya, kalau makro ya, Pak Jok, Hans, dan teman-teman, mungkin makro nggak terlalu banyak perubahan lah ya dibandingkan minggu lalu. Ini menurut gua yang orang tunggu itu kan ini ya, apa, US punya midterm nih, Jok, Hans. Kan itu kan nanti ya, mungkin ya, nanti subuh gitu kan ya, mungkin kita udah tahu resultnya besok siang menjelang sore lah ya, harusnya udah tahu. Itu satu. So far prediksi dari 538 itu Republikan bakal nge-flip house ke tempat mereka dan ada possibility hampir 70% Jok, itu Republikan juga akan hold the Senate gitu. Nah, jadi ada kemungkinan nih apa Capitol bakal dipegang sama Red Wave nih gitu ya. Itu satu. Itu kalau di US. Kedua, kita ngomong soal ini ya, Jok, Hans, GDP kita very good ya kan, 5,7%-an kemarin gitu kan, dan juga harusnya Q4 ini masih strong juga ya teman-teman. Nah, tapi menurut gua big news-nya adalah China nih teman-teman gitu. Nah, China itu kalau kita lihat kan beberapa hari ini kan lumayan ini ya, noise-nya lumayan kedengeran nih soal apa reopening gitu kan. Nah, tapi kalau gue baca yang dari Wall Street Journal yang artikel tadi malam ya, itu memang mereka udah plan untuk reopening nih, tapi memang belum ada timetable-nya nih bisa tepat gitu. Nah, jadi itu harus kita tunggu juga. Kalau gue baca dari apa barunya Goldman, mungkin full reopeningnya nanti ya April sampai Juni, jadi kuartal 2 tahun depan gitu. So, tapi yang seperti yang kita bilang juga minggu kemarin apa Johans, bahwa ke depannya kalau emang ekonomi global ini mau recover, I think metal over energy ya, itu kan kita bilang kan, maksudnya yang coal-coalan yang apa, yes itu oke, tapi yang koreksi banyak itu kan tahun ini kan metal ya, gitu kayak BKA apa segala macam. So kalau kita playnya for reopening, you go to metal, bukan energi lagi. Apalagi kan kalau lihat sekarang coalnya agak sedikit turun ya memang ya, terutama yang Rotterdam punya aku gitu. And then apa big katalisnya juga adalah ini inflasi US gitu. Inflasi US itu kan rilis mungkin 2 atau 3 hari lagi kan, tanggal 10 kalau nggak salah. Nah, kalau itu juga rendah, harusnya sih bisa ngebikin sentimen boost juga ke market. Sama terakhir MSCI lah. Kan MSCI bakal ada rebalancing kan yang majornya nih 2 hari lagi. Yang kemungkinan masuk ada 3 jenis saham ya, 3 saham yang kita pantau ya Bill ya. Ya, betul. Ini Pegas atau MTEK gitu. Ya, nah, teman-teman bisa perhatiin tuh. Juga katanya kan. Cuman biasanya justru strateginya sekarang adalah lebih ke sell on news. Apabila itu keluar justru ya mungkin asingnya ada beli, tapi retailnya mungkin lebih baik bisa keluar gitu kalau harganya naik ya. Ya, lokal sekarang pinter Jok. Begitu masuk buang, justru take profit, nggak masuk lagi kita. Iya. Apalagi yang bisa dipantau nih Hans? Oke, sebenarnya kalau tadi ya kemarin bilang tanggal kita nebak nih ya, cara ya pagi ya apa aja yang bakal masuk nih atau bakal keluar, seenggak-enggaknya itu dulu deh Bill. Gimana kan? Sorry. MSCI. Okay. MSCI kalau tadi apa Willy kan udah sempat juga tuh kirimin ke gua kan yang kalkulatornya, maksudnya kurang lebih apa prediksinya kayak gimana. Itu sih so far yang ada di calon ya potential inclusion itu ya, kalau di rumus kita ya itu ada kayak MTEK ya, Pegas, Bumi, TMG, TNTP, Buka, PTBA, Mika. Tapi ya balik lagi ya, kita kan tahu ya nebak MSCI ini nggak gampang loh gitu kan. Itu contohnya saham favorit Jogi sudah 3 kali tuh nggak masuk. Mungkin harus nunggu Jogi lepas mungkin baru masuk tuh MTEK-nya gitu kan. So ya ini menurut gue ini harapan terakhir lu Jok. Kalau lu nggak masuk juga Jok ya mendingan lu lepas deh. Kayaknya lu alasan kenapa nggak masuk ke MSCI. Iya, Jogi jangan punya terlalu banyak Jok. Banyak dari Hong Kong, mau cuan 1% jadi minus berapa ini? Ya. Jadi kalau gua Jogi sama Billy kita punya IS, kita nggak tahu sampai berapa lama kali kecenderungan
naik ya itu. Nah, harga Suaranya putus. lebih tinggal kalau kita topiknya aja bisa IHSG naik. Lihat ya barang caps lah ya Jok ya. Iya, suara Kohans putus-putus tuh. Ya, Suara Hans putus-putus. Tadi ngomong apa coba? oke. Jelas nggak? Iya, coba sekarang ngomong lagi. Ya, kalau gua lihat sebenarnya Nah. Kenapa sih suaranya? mungkin kalau kebanyakan coba gua cari sinyal. Gue udah bilang Jok, ini HP tuh unik Jok, yang dipegang kita itu. Dipegang host itu selalu ada masalah biasanya. Internet kalian nih terlalu murahan ini. Dia ada yang nanya tuh tentang bumi. Which is kan hari ini lumayan naik di saat call-nya justru turun 5% lebih kan tadi. Nah sebenarnya ini memang nature-nya dia balik lagi don't care about call price, lebih ke corporate action-nya sampai nunggu MSCI tadi spekulasi atau gimana nih kalau kita mau main dalam 1-2 hari ini kan berarti kan lo ada chance sampai hari Jumat sampai MSCI announcement itu kan kalau dia masuk berarti lo jual. Nah boleh nggak kita beli sekarang gitu kira-kira kan strateginya gitu. Iya, sebenarnya sih kalau lo mau spekulasi ya. Nah kalau bumi memang kalau kita lihat kan sentimennya pertama kan laporan keuangannya kemarin ya, Jok Hams itu udah oke lah, memang udah bagus menurut kita. Tapi kan mereka ada kasih sedikit clue ya. Itu Leat dan Wins atau Elsa tuh pertanyaannya tuh Bill yang related oil and gas berarti Elsa apa laporan keuangannya kurang bagus ya. Jadi ARB tuh. Iya, sebenarnya sih apa ya yang bikin happy seminggu terakhir ini Jok adalah offshore. Kita I think kita udah nge-push offshore juga udah lumayan lama ya. Ya apa kita Wintermar, Logindo. Kayaknya gue masih inget zaman kita yang gue bilang ya pas kita di itu sama siapa ya? Gue Juni deh. Sama Bernard, sama Melisa, Ya. sama Jordan. Ya Nah, kan, sama Kan Jordan udah sama kere Gencar tuh. juga kan. Ya, jadi waktu itu kita udah ngelihat opportunity di situ, ya kan. So far juga naiknya udah lumayan. Nah, dan memang kalau ngelihat di luar negeri itu kayak Tidewater ya, kayak Valaris, Transocean gitu, itu semuanya naik semua nih, Jok Hans. Ya, memang kalau lihat laporan keuangan, secara 9 months semua masih rugi nih, gitu kan. Mau Tidewater, mau apa segala macam itu semua masih rugi. Tapi kan balik lagi yang orang lihat kan kedepannya seperti apa kan, orang kan mulai buy prospeknya kayak gimana. Itu kalau kita baca yang apa reportnya Tidewater gitu kan, earning transkripnya dari si Quentin apa segala macam, Valaris itu mereka bilang tahun depan tuh harusnya rates itu bakal tetap naik terus nih, yang offshore punya ini semua. Dan ada kan kalau kita dengar market talk juga sekarang di luar sana, kalau Republikan menang itu harusnya bagus nih buat industri oil. Karena kan kalau apa Biden kan kayak ngelarang kan oil drilling apa segala macam gitu kan. Nah, tapi kayaknya GOP lebih pro nih kayak energi. Jadi kalau apa ini drillingnya makin jalan lagi gitu ya, ya harusnya ini bisa bikin OSV rates ya, mau PSV, mau AHTS itu naik lagi ya. Harusnya itu akan nyampe juga wave-nya ke Indonesia. Jadi kalau gue mungkin ngelihat kita lihat dulu di Amerika kayak gimana, udah naik di Kanada udah naik, nanti nyampe ke Malaysia yang dekat dari sini nih. Malaysia udah naik ya, tinggal tunggu habis itu biasa giliran kita. Jadi sama kayak tech aja gitu loh. Tech di sana udah naik, tech China naik, nyampe ke kita kan. So sebenarnya market kita tuh kalau kita lumayan jeli, sebenarnya market kita tuh hanya ngeliat aja regional tuh kayak gimana gitu. True. Oke. Hans ini berkebalikan dengan ini nggak sih Hans? Apa kayak justru kan kalau dirty energy ya lawannya clean energy kan kayak kinnya itu kan. Tadi sebenarnya sempat naik gitu. Cuman pas closingan itu kan cepet banget tuh tutupnya sampai closing minus 4%. Nah sebenarnya kalau kayak dalam satu hari ada pergerakan kayak gitu ya plus lumayan terus tiba-tiba tutupnya turun dalam itu kayak menandakan sebenarnya pola apa sih? I mean apakah sebenarnya nggak tahu galau bayarnya sempat naik atau tiba-tiba ada seller yang BU gitu gimana itu berarti besok apakah artinya opening cenderung turun dulu gitu ya good question. Jadi Jok
kita bayangin kalau sebenarnya kita mau U-turn ya Jok ya. I mean, kalau lu dari selatan ke utara mau U-turn, kira-kira kalau lu pegang gas, itu waktu deket U-turn-nya lu akan pencet gas atau pencet rem? Lu pasti pencet rem kan? Iya, Kalau pelan-pelan dong. kita mati, terus at some point, udah mulai tengah-tengah, lu bisa gas lagi kan kalau udah mulai muter. Kurang lebih kalau kita bicara pengantin, Jok. Makanya kalau orang bilang ya harus ada ranging dulu, sebenarnya logiknya kayak gitu. Nah, yang harus diperhatikan sebenarnya kan jangan sampai dia ada new low lah ya. Atau sebenarnya kita ngomong new low bukan berarti kayak slightly dia tembus dari support, kita bilang oh dia break support. Enggak. Sebenarnya even dia break support sedikit, nggak ada masalah. Yang paling penting kita ngomong rangingnya kurang lebih masih terjaga. Nah, sekarang sama juga nih. Kalau lu bilang kin, ya kita lihat prospeknya kin masih bagus ya. Kalau lu masih lihat si reportnya dari kita, itu sebenarnya ada prospek-prospek. Nah, ada lu bisa lihat lah. Anyway, kalau bicara kin, baik lagi lu lihat atau kalau turun-turun begini sebenarnya lu bisa manfaatin waktu untuk masuk di buy on weakness ya Jok ya. Ya anggaplah sekarang kita taruh skenario ini misalnya, so ranging di berapa yang kira-kira lihat dia murah dan risknya kita kecil. I think kalau harga-harga sekarang lu mulai masuk nih sampai 10-60 gue masih murah ya. Karena risknya ya risk gue di 600. Nah, hitunglah di 695 ke bawah kurang lebih ya 10-12%. Ya udah itu mungkin deal yang ambil kalau misalnya gue salah lihat nih atau salah analisa. Oke. Agree sih gua sama Hans. Nah, itu tadi nih apakah bulan Desember ada Santa Rally? Nah, ini bukan adakah, tapi harapannya ada. Tapi menjawab apakah ada atau enggak, ya kan? I don't know, menurut kalian Technically gimana? harusnya ada. Technically harusnya ada ya, Jok Hans. Maksudnya kalau lu lihat historical kita Desember itu bisa bilang selalu hijau. Selalu hijau ya. Jadi ya, kalau lu cek dari tahun 2000 sampai sekarang, kayaknya kita selalu hijau deh. Mungkin pernah ada satu kali merah doang, satu kali doang kayaknya deh. Tapi sisanya tuh hijau. Nah, tapi balik lagi. Hijau bukan berarti barang kita hijau loh. Nah, itu dia masalahnya gitu kan. In general, market mungkin hijau. Tapi kalau yang lu pegang barangnya sektornya mungkin lagi nggak oke ya, lu ke bagian merahnya aja, Jok, gitu kan. Karena kan ya namanya juga market in general, kalau hijau kan pakainya kan big banks kan sekarang kan ya. Mungkin kalau pegang big banks lu aman mungkin going into December gitu kan. Tapi kalau lu pegang barang lain ya menurut gua itu masih coin toss sih gitu. Oke, Bill, udah sempat ngomong yang itu lu lagi bahas Tugu atau gimana tuh? Siapa? Tadi lu sempat bahas Tugu atau enggak sih tuh? Yang lu bicara Enggak, belum. Oh, oke.